Bab 681. Undangan pertunangan. Keduanya pun pergi dari rumah Lan menuju kediaman keluarga Gu. Bersama Lintian kadang mendengar situasi alam kehancuran dari leluhur Lan. Mendengar itu Lintian cukup puas, tapi hal yang membuat dia sedikit terkejut bahwa Lan Jingyi memiliki peran besar dalam keadaan alam kehancuran sekarang. Kaisar, menurutmu bagaimana dengan Lan Jingyi ini? Ucap leluhur Lan yang berada di atas seekor burung api. Aku tidak tahu, dan juga aku tidak bisa memberikan jawaban pasti, tapi yakinlah aku tidak akan membuat dia kecewa selama di sisiku, ucap Lintian dengan meyakinkan leluhur Lan. Leluhur Lan menganggukkan kepalanya bahwa dia percaya dengan Lintian. Tentu dia sudah sangat percaya dengan Lintian bukan karena dia sebagai penerus, tapi bagaimana sikapnya terhadap semua masalah yang ada selama ini dan juga bagaimana dia merencanakan semuanya dengan sempurna. Walau dia tahu kalau harimau bersayap dan naga langit juga berperan dalam rencana Lintian, tapi tetap Lintianlah otak dari semua rencana itu. Tak lama mereka sampai di kediaman keluarga Gu. Di gerbang kediaman keluarga Gu, Lintian melihat beberapa orang yang dia kenal. Satu adalah paman dari Lan Jingyi dan satu lagi adalah wanita yang Lintian tebak itu adalah istri dari kepala keluarga Gu sendiri. Salam Kaisar, ucap para leluhur yang ada di sana. Sedangkan kepala keluarga Gu juga dengan hormat memberi hormat kepada Lintian. Lintian hanya mengangguk sambil tersenyum kepada mereka. Suatu kehormatan bagiku Anda bisa datang ke sini Kaisar, ucap leluhur Gu. Aku baru saja pulih, dan aku ingin mendengar beberapa pendapat kalian untuk alam kehancuran ini, ucap Lintian. Oh, kami begitu terhormat jika bisa membantu Anda, balas leluhur Gu dengan senang. Baiklah. Orang tua Gu bawa kami masuk, apa kamu ingin kami berbicara di luar seperti ini? Ucap leluhur Lan. Hehehe, Kaisar ayo, ucap leluhur Gu yang tahu kalau apa dikatakan oleh leluhur Lan itu benar. Lintian mengangguk lalu dia dan para leluhur berjalan di depan dan diikuti oleh para tetua dan kepala keluarga Gu. Mereka semua hanya bisa mengikuti di belakang karena sepanjang jalan para leluhur sering berbicara dengan Lintian, kadang mereka bertanya sesuatu tentang pelatihan mereka juga. Beruntungnya keponakanku, ucap kepala keluarga Gu sambil menggelengkan kepalanya. Leluhur dan Lintian pun sampai di tempat leluhur Gu tinggal, dengan segera ketiga leluhur lainnya mengambil posisi duduk mereka di bawah mata sedih leluhur Gu. Hahaha, saudaraku di mana tehnya? Ayo, tidak anggur terbaik, sekarang Kaisar di sini jadi jangan buat malu, keluarkan semua, ucap leluhur Lan. Iya. Kita harus tunjukkan kalau alam kehancuran ini juga mempunyai banyak keindahan dan juga minuman yang enak, tambah leluhur Yan dengan senang. Leluhur Ju juga mengangguk setuju dengan perkataan dua leluhur tadi. Hanta wajah leluhur Gu yang terlihat sangat menyedihkan. Kalian hanya ingin minum dan makan gratis di sini bukan? Ucap leluhur Gu dengan agak kesal. Hahaha, tidak, tentu saja tidak, balas leluhur Lan tanpa malu. Lintian yang melihat sikap ketiga leluhur itu sudah tahu kalau mereka ingin memeras leluhur Gu ini, tapi dia merasa mungkin ada sesuatu yang spesial dari teh atau anggur yang dimilih leluhur Gu, jadi dia juga duduk sambil memberi isyarat dia juga ingin mencoba. Lihat, ayo keluarkan saja, ucap leluhur Lan dengan senyum menggoda. Akhirnya leluhur Gu dengan terpaksa mengeluarkan banyak botol anggur di meja, dia juga meminta pelayan di kediamannya membawa teh terbaik di sana. Anggur ini bagus juga, ucap Lintian sambil tersenyum melihat anggur di meja. Hehehe, iya kan Kaisar? Anda tidak akan kecewa jika datang ke sini, Cih. Orang tua ini sangat pelit, kalau bukan karena Anda mana mungkin dia mau mengeluarkan anggur ini, ucap leluhur Lan sambil membuka botol anggur dan mencicipinya. Lintian juga mencicipi anggur tersebut sebelum teh selesai disiapkan. Setelah Lintian coba anggurnya memang enak, Lintian juga suka dengan anggur yang dimiliki oleh leluhur Gu ini. Anggur ini berusia 1 juta tahun jadi pasti enak, ucap leluhur Ju dengan tersenyum setelah mencoba anggur itu. Setelah beberapa saat minum akhirnya Lintian dengan serius mengatakan tujuan dia mengumpulkan mereka di sana. Dia ingin menjadi pemilik sesungguhnya alam kehancuran ini, jadi dia meminta agar keempatnya ikut untuk menjaga tempat altar alam ini berada. Itu tidak masalah Kaisar. Dan juga semua musuh kita sudah dimusnahkan, tidak mungkin ada yang akan mengganggu Anda, ucap leluhur Gu dengan serius. Aku tahu, tapi itu hanya untuk jaga-jaga saja, ucap Lintian pelan. Yang lain mengerti maksud Lintian, meski mungkin tidak ada lagi musuh belum tentu itu sepenuhnya tidak ada karena kadang pasti akan ada musuh di dalam yang tidak mereka ketahui.
Lalu soal mengubah kerajaan kita menjadi kekaisaran mari kita lakukan setelah aku menerima kendali sepenuhnya atas alam kehancuran, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Keempat leluhur mengangguk setuju, hanya dengan Lin Tian mengendalikan sepenuhnya alam kehancuran maka mereka bisa mengubah kerajaan ini menjadi kekaisaran seutuhnya lagi. Itu kaisar, aku tidak tahu apakah harus memberitahu Anda sekarang atau tidak, ucap leluhur Lan ragu. Katakan saja apa itu. Ucap Lin Tian melihat leluhur Lan dengan serius. Leluhur Lan menatap ketiga leluhur lain sebelum mengangguk lalu mengatakan sebuah berita yang membuat wajah Lin Tian terkejut. Apa yang dikatakan leluhur Lan membuat Lin Tian ingat hal yang dia lupakan tentang jati dirinya. Jadi maksudmu alam es dulu pernah mengundang kita? Ucap Lin Tian sambil tersenyum. Iya, alam es pernah mengundang alam kehancuran untuk acara pertunangan cucu dari leluhur alam es. Ia bisa dibilang pemimpin sekarang alam es, ucap leluhur Lan. Lin Tian terdiam, dia sedikit berpikir tentang kata-kata dari leluhur Lan tersebut. Dia memang kaget dengan berita yang disampaikan leluhur Lan itu alam es. Tentu dia tahu kalau ibunya berasal dari sana dan dia juga penguasa sejati dari alam tersebut. Karena ibu Lin Tian berada di dunia dewa maka kemungkinan leluhur yang dimaksud oleh leluhur Lan adalah ayah dari ibunya atau kakek dia sendiri. Cucu, apa ibu mempunyai seorang keponakan di sini? Kenapa aku tidak tahu akan hal itu, ucap Lin Tian dalam hatinya. Mungkin kaisar baru saja sampai di alam kehancuran atau alam langit ini, jadi aku akan mengatakan beberapa hal yang menyangkut tentang alam es kepada Anda, ucap leluhur Lan dengan serius. Bab 682, Cerita Alam Es. Leluhur Lan lalu menceritakan tentang alam es. Lin Tian sedikit mengerti sekarang tentang alam es. Ternyata ibunya lah penguasa asli dari alam es. Tapi ibunya tidak pernah haus kekuasaan dan dia menyerahkan tahta kekuasaannya sendiri kepada kakak laki-laki atau paman Lin Tian pada saat itu. Jadi ternyata ibu Lin Tian juga memiliki saudara laki-laki di sini, tapi entah kenapa setelah kejadian ibunya bereinkarnasi saudara laki-laki ibunya itu terkena racun misterius setelah perang terjadi di alam langit. Padahal saudara ibu Lin Tian juga termasuk seorang dewa penguasa jadi sangat tidak mungkin bila ada yang mengalahkannya. Karena terkena racun itu saudara laki-laki ibu Lin Tian mundur dan menyerahkan kembali kekuasaan itu kepada ayah dari mereka berdua atau penguasa sebelum ibu Lin Tian. Sejak itu saudara laki-laki ibu Lin Tian tidak pernah terlihat sampai sekarang, dan juga surat pertunangan ini dikirim sudah 10 tahun sebelumnya. Lia di alam langit wajar jika sebuah pertunangan akan diadakan sangat lama setelah surat undangan dikirim karena bagi mereka waktu tidaklah menjadi halangan. Dan dari yang didengar Lin Tian dari kedua leluhur ini juga orang yang ingin bertunangan dengan cucu penguasa alam es adalah seorang dari salah satu jenius muda alam langit dari keluarga Chang. Hei, jenius dari keluarga Chang, apa dia juga anak dari seorang penguasa? Tanya Lin Tian. Tidak, tapi aku dengar kalau ayah dari pemuda ini dapat menyembuhkan kepala keluarga sebelumnya maka dari itu mereka setuju dengan pertunangan ini, ucap leluhur Lan. Hei? Aku berpikir kalau dia adalah jenius. Ucap Lin Tian heran. Jika itu seorang jenius yang luar biasa tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Dengan memberikan bantuan dan meminta imbalan seperti itu sama saja dengan orang yang hanya berharap hal lebih dari yang dia inginkan. Hahaha, iya itu benar, memang dia jenius tapi itu dikarenakan orang tahu pemuda ini adalah ahli alkimia tingkat Sein, ucap leluhur Lan dengan wajah berseri-seri. Tentu dia juga berharap bisa meminta bantuan dari ahli alkimia tingkat Sein itu. Sein, sehebat itukah? Ucap Lin Tian dengan wajah aneh memandang para leluhur dengan aneh. Tentu saja, karena hanya beberapa orang yang telah mencapai tingkat Sein dari alkimia di alam langit ini, dan juga ada 2 orang yang juga telah menjadi alkimia Sein tingkat menengah di alam langit ini juga, ucap leluhur Lan menatap Lin Tian dengan serius. Iya Kaisar. Bahkan di alam kehancuran kita paling tinggi adalah seorang alkimia tingkat dewa. Meskipun orang itu hanyalah alkimia Sein tingkat rendah tapi itu sudah cukup untuk membuat nama di alam langit apalagi di alam es sekarang, tambah leluhur Yan dengan mata bersinar. Lin Tian terdiam, dia mengedipkan matanya sendiri melihat betapa emosionalnya keempat leluhur di depannya. Padahal jika mereka ingin membuat pil orang di depannya saja bisa membuat pil Sein dengan mudah tapi tentu itu mereka juga belum tahu kalau Lin Tian seorang master alkimia juga. Hais, hanya seorang alkimia Sein tingkat rendah, ucap Lin Tian sedikit mendesah berat. Kenapa Kaisar sepertinya tidak tertarik mendengar cerita tentang master alkimia ini? Tanya leluhur Gu. Tidak apa-apa,
Lalu apa ada yang telah menjadi alkimia Sein tingkat tinggi sekarang? Tanya Lin Tian. Itu, keempatnya saling pandang mereka tentu tidak dapat menjawabnya, karena memang belum ada yang bisa menjadi seorang alkimia Sein tingkat tinggi selama ini. Lin Tian seperti mengerti dengan wajah jelek mereka dan hanya mengangguk ke arah keempatnya sambil tersenyum misterius. Iya, jika orang keluarga Chang ini ingin menjadi keluarga ibuku mereka harus melewati diriku dulu. Karena bagaimanapun aku tetap seorang anak penguasa alam es, ucap Lin Tian dengan senyum jahat. Tentu Lin Tian sangat ingin melihat keluarga ibunya ini, meskipun dia tahu kalau ibu dia sendiri yang telah berhasil membawa keluarga suku esnya menjadi penguasa tapi ibunya dengan sendiri memberikan kekuasaan itu kepada saudara laki-laki itu. Jika Lin Tian berpikir benar maka itu pasti karena pertemuan atau bisa dibilang cinta di antara ayah dan ibu Lin Tian dulu, maka dari itulah ibu Lin Tian tidak terobsesi dengan tahta. Hei, bagaimana wajah sepupuku itu? Aku jadi ingin melihat mereka, ucap Lin Tian dalam hatinya. Setelah itu Lin Tian dan 4 leluhur setuju untuk memulai ujiannya 2 hari lagi, karena Lin Tian ingin cepat menyelesaikan masalah kepemilikan alam kehancuran ini untuk berada di tangannya. Dan dengan itu dia dapat pergi ke acara pertunangan sepupunya itu. Waktu yang tersisa hanya ada 3 tahun lagi jelas kalau salam 3 tahun Lin Tian harus benar-benar membuat alam kehancuran berubah untuk bisa pergi ke alam es. Setelah besoknya Lin Tian memanggil para jenius dari 4 keluarga besar dan dari keluarga lainnya, di sana tentu ada anak dari kepala keluarga Gu, Ju, Yan dan Lan. Lin Tian yang sekarang telah pindah ke istana pun duduk di kursi istana dengan memandang ke semua para pemuda yang telah hadir di sana. Tentu di belakang Lin Tian ada Lan Jingyi yang berdiri seperti seorang penasehat bagi Lin Tian, bisa dibilang Lan Jingyi juga bertugas sebagai penguasa bila Lin Tian tidak ada di sana. Karena menurut Lin Tian wanita ini lebih cerdas dari apa yang dia pikirkan, apalagi menurutnya wanita ini pasti bisa menjadi seorang dewa penguasa yang hebat. Baiklah, begini aku mengundang kalian ke sini hanya untuk mengatakan sesuatu, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Di sana bukan hanya ada mereka generasi muda, tapi juga ada para kepala keluarga dan tetua yang berasal dari berbagai macam orang. Pertama besok aku akan mencoba menjalani ujian untuk menjadi penguasa, ucap Lin Tian memandang mereka dengan tenang. Jadi selama aku tidak ada Lan Jingyi akan jadi penggantiku, jelas. Ucap Lin Tian tenang. Semuanya diam mereka saling pandang pada awalnya karena merasa kalau Lan Jingyi ini tidak cocok untuk menjadi pengganti sementara Lin Tian. Kalian tidak usah khawatir aku bisa menjamin dia bisa, dan aku juga telah memberi beberapa instruksi kepadanya, ucap Lin Tian tenang. Baik Yang Mulia, jawab mereka semua setelah mendapat kata-kata pasti Lin Tian. Lalu kedua, setelah aku keluar pertandingan generasi muda kita akan dimulai, untuk mewakili alam kita datang ke acara pertunangan cucu dari penguasa alam es, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Bab 683. Pertandingan generasi muda alam kehancuran. Mendengar itu wajah semua generasi muda kaget. Mereka memandang Lin Tian yang duduk sambil tersenyum itu. Itu, Kaisar apa serius? Tanya salah satu kepala keluarga di sana. Iya, beritahu kepada semua tempat di alam kehancuran, itu akan diadakan setelah aku keluar dari pengasingan dan saat itu juga adalah saat kerajaan kita berubah menjadi kekaisaraan, ucap Lin Tian dengan serius. Wajah semua kepala keluarga, master sekte dan suku di sana bergetar, apa yang mereka harapkan? Ia tentu kejayaan alam kehancuran, perubahan alam kehancuran. Selama ini alam mereka dikatakan yang paling lemah dari alam lainnya, itu karena baik dari penguasa dan juga orang di alam kehancuran sekarang paling tinggi hanya di alam dewa surgawi tingkat rendah puncak. Dan tentu berbeda dengan beberapa alam lain yang memiliki dewa penguasa sebagai penguasa di alam itu atau seorang dewa surgawi. Dengar, ujianku tidak mudah dan tentu hadiahnya juga tidak murahan, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Swiss, 3 senjata terbang keluar dari cincin Lin Tian. Saat melihat 3 senjata itu wajah semua generasi muda bergetar hebat mereka bahkan tergiur dengan 3 senjata di hadapan mereka tersebut. Senjata semi Dewa Suci untuk peringkat 3, senjata tingkat Dewa Suci tahap rendah lalu kapak ini senjata tingkat Dewa Suci tahap menengah akan kuberikan bagi yang bisa menang di pertandingan itu, ucap Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Apa? Wajah seluruh pemimpin di sana kaget. Mereka tidak menyangka kalau kaisar mereka sangat murah hati memberikan 3 hadiah berbeda yang bahkan senjata Dewa Suci kepada generasi muda ini dengan mudah. Tanpa ada rasa ragu sedikit pun di matanya,
Jelas kalau ini dilakukan Lin Tian untuk merangsang semangat juang generasi muda di alam kehancuran ini. Meskipun itu terlihat bodoh bagi orang luar di alam kehancuran, tapi ini sangat berarti bagi alam ini. Ingatlah, bukan itu saja hadiahku. Kalian 10 besar akan mendapatkan pil tingkat Saint serta 100 besar akan tinggal selama 1 minggu di kolam kehancuran, ucap Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Itu Kaisar. Ucap kepala keluarga Yan memanggil Lin Tian dengan wajah sudah memerah. Iya, ada yang ingin Anda katakan kepala keluarga Yan? Ucap Lin Tian sambil tersenyum. Apa Anda serius membiarkan generasi muda mandi di kolam kehancuran yang hanya diizinkan keluarga kerajaan saja yang dapat pergi ke sana? Tanya kepala keluarga Yan memandang Lin Tian. Iya, untuk apa kolam kehancuran jika tidak digunakan untuk generasi muda kita? Dan juga pertandingan generasi muda ini mari kita adakan setiap 10 tahun sekali untuk mencari bibit bagus bagi alam kita. Apa Anda bisa membantuku kepala keluarga Yan? Ucap Lin Tian kepada kepala keluarga Yan dengan tenang tanpa ada kebencian sedikitpun. Mendengar bagaimana Lin Tian berbicara kepadanya, kepala keluarga Yan terdiam. Dia memandang Lin Tian dengan wajah yang masih bergetar. Hamba kepala keluarga Yan bersumpah setia pada Anda Kaisar, dan saya pasti akan membantu untuk kemajuan alam ini, ucap kepala keluarga Yan dengan wajah memerah. Pria ini yang dia uji dulu tidak pernah membedakan dirinya dengan yang lain, dia tidak dendam bahkan menggunakan kekuasaannya untuk menekan dirinya tapi malah meminta dia untuk membantu pembangunan alam kehancuran ini. Apa itu? Kaisar yang ada di depannya ini adalah orang yang dia harapkan selama ini dan tentu dia akan melakukan semua yang terbaik untuk membantu Kaisar yang murah hati ini. Kami bersumpah setia kepada Anda Kaisar, ucap semua orang di sana yang juga berlutut ke arah Lin Tian. Jelas mereka juga mengerti perasaan kepala keluarga Yan, dan juga mereka memiliki keinginan yang sama meskipun mereka kadang ada permusuhan di antara mereka. Sudah bangun, aku tidak bisa menerima apa yang kalian lakukan itu, lihatlah jika kalian sering berlutut seperti itu apa pinggang kalian tidak sakit. Ucap Lin Tian sambil bergurau. Mendengar perkataan Lin Tian salah satu kepala keluarga tertawa, saat itu semua orang memandang ke arah orang Inak tertawa itu dengan serius. Ups, maaf, ucapnya malu, yang bahkan ingin menggali lubang untuk menutupi wajahnya dari pandangan semua orang yang memandangnya. Hahaha, pada akhirnya semua kepala keluarga dan pemimpin lain juga tertawa melihat wajah merah dan malu orang itu. Lin Tian juga tertawa melihat kekonyolan yang dilakukan orang tersebut. Pada akhirnya Ola yang tadi sedikit tegang menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Baiklah, aku harap semua orang tidak akan mengecewakanku nanti setelah keluar dari pengasingan, termasuk pertandingan antar generasi muda kita juga, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Iya, kami pasti akan menampilkan yang terbaik, ucap pemuda dari keluarga Ju dengan serius. Lin Tian mengangguk puas dengan jawaban pemuda tersebut. Lalu Lin Tian mulai menjelaskan beberapa peraturan yang dia buat untuk alam kehancuran di hadapan semua orang. Tentu dia juga ingin mendengar pendapat dari mereka semua, melihat betapa terbukanya Kaisar mereka banyak kepala keluarga mengusulkan berbagai macam rencana bagus dan juga beberapa ada yang menolak rencana Lin Tian yang menurut mereka kurang bagus. Tentu Lin Tian tidak marah kepada mereka saat ada beberapa rencana dari peraturannya ditolak. Malah dia meminta mereka untuk mengemukakan alasan kenapa mereka menolaknya dan solusi yang bagus untuk itu. Ya, kita cuman bisa dapat 5 rencana sekarang, begini saja sisanya kita lanjutkan setelah aku keluar, jadi kalian dapat mempunyai waktu untuk mencari beberapa perubahan dan rencana bagus juga, ucap Lin Tian kepada semua orang di sana. Baik Kaisar, ucap mereka semua setuju, meskipun hanya 5 peraturan Tiu cukup bagus bagi perubahan alam kehancuran. Oh iya, Jingyi semuanya mulai besok kamu yang mengatur, dan soal pertemuan kita ini jangan terlalu sering karena itu akan membosankan bagiku juga, ucap Lin Tian kepada mereka. Mereka semua bingung biasanya pertemuan seperti ini akan diadakan setiap 2 kali seminggu tapi Lin Tian tidak ingin melakukan pertemuan ini dilakukan seperti biasanya. Kita adakan setiap 1 kali setengah tahun saja, karena itu lebih bagus dan juga kita bisa mengadakan pertemuan darurat jika memang ada masalah. Bagaimana? Tanya Lin Tian setelah mengusulkan. Semuanya hanya mengangguk setuju menerima saran Lin Tian. Ia ada benarnya juga pertemuan ini tidak harus diadakan setiap hari atau seminggu 2 kali. Karena itu juga akan membosankan bagi mereka para kepala keluarga. Jelas juga di hati mereka semua senang dengan apa yang dikatakan Lin Tian itu. Semuanya telah bubar dari aula menyisakan Lin Tian dan Lan Jingyi di sana.
Lin Tian berdiri sambil meregangkan badannya. Huf, akhirnya selesai juga, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Tingkat alkimia alam langit, tanda hubung titik, Sein, rendah, menengah, tinggi. Tanda hubung titik, surgawi tingkatan pil sesuai dengan tingkatan alkimia itu sendiri. Senjata di alam langit, dewa rendah, menengah, tinggi. Tanda hubung titik, setengah dewa suci, rendah menengah, tinggi. Tanda hubung titik, dewa kaisar, bab 684. Restoran langit. Lan Jingyi yang melihat Lin Tian akan pergi ingin mengatakan sesuatu tapi dia tidak bisa mengatakannya setelah melihat Lin Tian lagi. Kenapa? Tanya Lin Tian berbalik memandang Lan Jingyi. Aku, kepala Lan Jingyi tertunduk tidak bisa mengatakan hal yang ingin dia katakan kepada Lin Tian itu. Percayalah abda dirimu, aku yakin kamu bisa, ucap Lin Tian menyentuh kepala Lan Jingyi dengan lembut. Merasakan kepalanya disentuh oleh Lin Tian, Lan Jingyi menggigit bibirnya. Dia merasa senang dengan apa yang dilakukan Lin Tian kepadanya tapi juga sedih memikirkan perasaan yang dia pendam sekarang. Aku tidak akan mengecewakanmu, ucap Lan Jingyi dengan lembut. Bagus, ayo aku traktir sekarang, aku dengar kalau Feng Yin membuka restoran baru sekarang bukan? Ucap Lin Tian kepada Lan Jingyi. Lan Jingyi mengangguk. Lalu dia dan Lin Tian berpegangan tangan bersama menuju keluar dari istana yang besar itu. Meskipun Lin Tian tidak menganggap Lan Jingyi sebagai wanitanya tapi bagi Lan Jingyi semua yang dilakukan Lin Tian sekarang itu sudah cukup bagi Lan Jingyi sekarang. Di dalam sepanjang jalan ke restoran semua orang yang melihat Lin Tian memberi dia rasa hormat, karena sekarang Lin Tian tidak perlu memakai topeng di alam kehancuran ini lagi. Juga Lin Tian bisa melihat kalau kehidupan di kota lebih baik dari sebelumnya, semua orang bisa tenang keluar dari rumah mereka dan anak-anak bisa bermain bebas di jalanan. Dan di kota para penjaga telah siap untuk mengatur dan menjaga ketertiban yang ada, sesuai dengan peraturan yang baru saja dibuat oleh Lin Tian itu. Saat itu Lin Tian sampai di restoran yang mewah berwarna serba biru seperti langit, nama restorannya pun diberi nama langit. Lin Tian tahu kalau ini adalah buatan dari Feng Yin, dia tersenyum melihat bagaimana ramainya restoran itu dikunjungi oleh para tamu. Dapat dilihat kalau restoran tersebut lebih tertib dan juga lebih ramai karena di sana tidak hanya orang atas saja bisa masuk tapi orang bawah pun juga bisa masuk ke sana. Bagaimana, kamu suka restorannya? Tanya Lan Jingyi lembut menatap Lin Tian. Ini bagus, aku suka tapi aku ingin tahu masakannya seperti apa, ucap Lin Tian kepada Lan Jingyi. Tentu, masakannya tidak mengecewakanmu, balas Lan Jingyi. Oh iya. Mari masuk, ucap Lin Tian yang masih menggenggam tangan Lan Jingyi. Lan Jingyi tersenyum lembut dan akhirnya masuk bersama Lin Tian. Saat mereka masuk semua orang terdiam dan langsung memberi hormat kepada mereka. Tentu mereka tahu tentang Lin Tian kaisar baru mereka dan juga meskipun hubungan Lan Jingyi dan Lin Tian tidak jelas mereka sudah menganggap Lan Jingyi sebagai permaisuri alam kehancuran. Salam kaisar, salam permaisuri, ucap mereka. Lin Tian yang mendengar itu terdiam. Dia tidak berbicara untuk sementara waktu karena apa yang mereka katakan itu membuat Lin Tian sedikit aneh. Tapi saat dia sadar kalau sedang memegangi tangan Lan Jingyi baru dia tahu kenapa mereka mengatakan hal seperti itu kepada dirinya. Iya, kalian berdirilah, aku di sini untuk makan jangan sering memberiku hormat, karena di luar aku juga sama seperti kalian, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Semua orang mengangguk dan berdiri. Melihat itu Lin Tian tetap memegang tangan Lan Jingyi dan memapanya pergi ke lantai atas di mana para pelayan memberikan tempat yang bagus bagi keduanya untuk duduk. Penguasa kita berbeda ya, ucap salah satu orang di sana. Bodoh, tentu saja berbeda, andai saja aku memiliki menantu seperti ini, ucap salah satu orang tua di sana dengan wajah penuh kekaguman memandang Lin Tian yang telah pergi itu. Kaisar, ini tempatnya semoga Anda suka, ucap pelayan itu dengan hormat kepada Lin Tian. Bawakan masakan kalian ke sini, karena Jingyi bilang kalau masakan kalian enak jadi bawakan ke sini ya. Ucap Lin Tian. Baik Kaisar, balas pelayan itu dengan hormat lalu pergi untuk menyiapkan masakan Lin Tian dan Lan Jingyi. Itu, wajah Lan Jingyi masih terlihat malu saat memandang Lin Tian, dia malu karena bagaimana orang-orang memanggil dia saat bersama dengan Lin Tian. Itu apa? Tanya Lin Tian pura-pura tidak tahu, dia tentu tahu apa yang ingin dikatakan Lan Jingyi tapi dia tidak bisa memberikan jawaban apapun untuk pertanyaan tersebut. Jadi lebih baik mencoba agar Lan Jingyi tidak menanyakan hal itu kepada dirinya,
tak lama Feng Yin muncul dengan dua wanita bawahannya ke tempat Lin Tian. "Salam Tuan," ucap Feng Yin dengan hormat. "Oh, kamu sudah pulih ternyata, dan juga kultivasimu terlihat lebih baik daripada sebelumnya," ucap Lin Tian sambil tersenyum. "Terima kasih berkat Tuan, ini semua adalah pemberian Tuan karena itulah aku bisa seperti ini," ucap Feng Yin dengan tulus. "Iya sudahlah, dari pagi aku dipuji seperti itu. Kurang menyenangkan," ucap Lin Tian agak tidak berdaya. Mendengar itu Lan Jingyi dan Feng Yin tersenyum manis. Saat Lin Tian melihat senyum keduanya, Lin Tian tidak dapat fiak mengagumi mereka. Lan Jingyi benar-benar terlihat sangat cantik dan manis saat dia tersenyum, dan Feng Yin meski tak secantik Lan Jingyi tetap memiliki cantik dengan bentuk dia sendiri. Setelah beberapa saat makanan pun datang dan Lin Tian mengajak Feng Yin serta anak buahnya untuk makan bersama. Dengan begitu Lin Tian pun makan dengan dikelilingi oleh beberapa wanita cantik saat sedang makan di sana. "Feng Yin," ucap Lin Tian. "Iya Tuan," balas Feng Yin dengan hormat. "Kamu bantu Lan Jingyi mulai besok mengurus istana, dan biarkan beberapa bawahanmu untuk tetap bekerja mengumpulkan informasi di Sakam," ucap Lin Tian kepada Feng Yin. "Iya Tuan, aku akan membantu Nona Lan dan juga melindunginya selama Anda pergi," balas Feng Yin dengan hormat. Lalu ini, berikan kepada bawahanmu yang telah mencapai alam dewa tingkat tinggi. Dengan ini mereka dapat menembus alam dewa ilahi dengan cepat, ucap Lin Tian memberikan kotak besar dengan isinya adalah pil dewa tingkat tinggi. Melihat pil itu Feng Yin terkejut dan langsung berterima kasih kepada Lin Tian atas pemberiannya tersebut. Lin Tian mengangguk, dia juga memberi beberapa penilaian tentang makanan di sana dan memberi mereka resep masakan yang mungkin dapat menjadi tambahan untuk menu di restoran itu. "Mari kita kembali ke istana untuk bersiap besok. Dua berandalan itu di mana sekarang?" ucap Lin Tian kepada Feng Yin. "Itu, kami tidak tahu Tuan," ucap Feng Yin dengan wajah bingung. Bab 685. Aksi dua berandalan. Lin Tian hanya bisa mendesah karena kedua berandalan itu sekarang entah kemana perginya dan apa yang akan mereka lakukan. Lin Tian tahu itu. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan kembali ke istana untuk bersiap. Dia juga belum melihat isi dari ruangan harta di istana sebelumnya. Lan Jingyi juga ikut kembali ke istana bersama Lin Tian. Sejak itu dia dan Lin Tian tinggal bersama di istana dan dia termasuk satu-satunya orang yang diberikan izin oleh Lin Tian untuk tinggal di sana. "Swiss, akhirnya berhasil," ucap sesosok putih yang muncul tak jauh dari kerajaan kehancuran. "Swiss, Meong, Kak, kamu selesai," ucap sosok lain. "Hahaha. Tentu saja, bagaimana?" "Ada," tanya sosok putih yang mana dia adalah bayi kecil. "Tentu. Nah, ternyata di rumah leluhurku memiliki banyak anggur yang baik, jadi aku mengambil beberapa," ucap naga kecil yang telah menjadi kucing biru. "Ho, berapa? Coba aku lihat," ucap bayi kecil. Bayi kecil melihat isi dari cincin spesial naga kecil, saat dia melihat penyimpanan yang ada di dalam wajah bayi kecil tersenyum puas. Bagus, ayo kita pergi cari tempat minum," ucap bayi kecil kepada naga kecil. Kedua berandalan pun pergi dari tempat itu untuk minum dan makan setelah melakukan aksi mereka. Setelah beberapa waktu mereka menemukan danau di dalam hutan dan menghidupkan api unggun serta membakar beberapa ikan. Kak, ini luar biasa. Anggur yang enak," ucap naga kecil yang telah mencoba anggur hasil curian dia itu. "Hehehe, kamu benar, hebat. Ikan, anggur dan pemandangan yang indah," ucap bayi kecil dengan wajah puas. Mereka dengan gila makan dan minum di danau itu, bahkan di sana ada beberapa monster iblis yang sudah babak belur juga karena dihajar keduanya. Monster itu adalah sebuah buaya danau yang awalnya berpikir dua berandalan itu hanyalah binatang iblis biasa. Siapa yang sangka saat dia ingin menyerang dengan hanya tatapan kedua berandalan itu dia tidak bisa bergerak. Pada akhirnya dia jadi bulan-bulanan keduanya karena mengganggu kesenangan mereka. Dia juga ditugaskan untuk menjaga mereka di sana agar monster dan binatang lain tidak mengganggu. Tapi dia juga melihat ke salah satu tempat di mana di sana ada beberapa serigala yang juga wajahnya sudah babak belur akibat pukulan dari kedua berandalan itu. "Iya, setidaknya bukan aku sendiri yang seperti ini," desa buaya itu memandang serigala iblis serta beberapa binatang lain yang terlihat bernasib sama dengan dirinya. "Di kota, siapa yang mencuri anggurku?" teriak leluhurku dengan marah. Seluruh kediamanku kacau akibat leluhurku yang marah. Dia kaget saat melihat tempat di mana penyimpanan anggurnya tiba-tiba banyak yang hilang,
walau dia tahu bagi orang lain itu hanya anggur tapi dia sudah berjuta tahun untuk menyimpannya menjadi anggur bagus tapi sekarang banyak yang telah hilang. Tentu hal itu menjadi sakit di hati leluhur Gu, bahkan semua orang berusaha mencari pencuri yang mungkin berada di rumah keluarga Gu, sayangnya mereka tidak menemukan apapun. Di rumah keluarga Yan, leluhur Yan juga sangat marah saat tahu ada lebih dari 100 ikannya yang hilang, bahkan dia pun tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ikan yang telah susah payah dia rawat tiba-tiba hilang secara aneh, hal ini juga menghebohkan seluruh rumah keluarga Yan. Hal sama terjadi di rumah keluarga lainnya yang ada di ibu kota, mereka kehilangan beberapa benda yang mungkin tidak berarti dalam pikiran orang-orang tapi hal itu jelas sangat berarti bagi mereka yang telah lama merawatnya. Sampai keesokan harinya, di altar kehancuran yang berada tak jauh di dalam istana baru, Lin Tian berdiri di depan altar itu dengan wajah tenang. Dia dapat melihat meskipun altar tidak terlihat memiliki sedikit pun gerakan serta terlihat sederhana. Jika ada yang memicu atau berdiri di tengah altar maka akan memicu ujian dari altar tersebut, dan Lin Tian tidak tahu ujian apa yang akan menimpanya setelah naik ke altar itu. Tapi Lin Tian memandang 4 leluhur yang wajah mereka terlihat jelek. Sejak kemarin setelah Lin Tian kembali dia tidak keluar dari kamarnya jadi tidak tahu apa yang telah menjadi gosip aneh di ibu kota. Ada apa dengan wajah kalian? Tanya Lin Tian aneh memandang keempatnya. Tidak apa Kaisar, kami hanya kehilangan beberapa barang saja, ucap leluhur Lan dengan sedih. Kenapa tidak, ikan dan beberapa anggurnya juga hilang? Saat itu dia ingin memberi makan ikan sambil minum di kolam kediamannya tapi tiba-tiba saat dia masuk ke tempat penyimpanan anggur ada lebih 50 botol yang hilang. Lalu saat dia melihat ke kolam ikan hitamnya hampir setengah dari mereka yang juga telah menghilang dari kolam. Padahal ikan itu telah dia rawat sejak ratusan tahun lalu sampai sekarang. Hilang. Apa kalian sudah hati-hati menyimpan barang kalian? Dan juga siapa yang bisa mencuri dari tempat kalian? Ucap Lin Tian aneh yang belum sadar akan sesuatu. Kami tidak tahu Kaisar, bahkan tidak ada jejak dari pencuri itu juga, ucap leluhur Ju yang wajahnya sedih saat memikirkan beberapa kelincinya yang telah hilang dan beberapa ramuan obat keluarga yang berusia ratusan tahun dan jutaan tahun yang hilang juga. Hais, kenapa bisa kalian berempat bisa kehilangan Bi? Tiba-tiba Lin Tian baru sadar akan sesuatu, dia ingat 2 sosok yang bisa melakukan hal itu tanpa jejak. Ais, kalian benar-benar sial bersama. Ya paling tidak kalian harus mencoba cara lain atau memindahkan tempat penyimpanan kalian itu, ucap Lin Tian dengan senyum kecut di wajahnya. Keempatnya tidak mengerti apa maksud Lin Tian tapi memang mereka sial dalam keadaan yang sama sekarang, jadi mereka mengangguk atas saran Lin Tian itu. Tentu Lin Tian mengatakan itu agar mereka bisa terhindar dari 2 berandalan yang akan mencuri barang mereka lagi. Lin Tian lalu menatap Lan Jingyi yang sedari kemarin menemaninya itu. Jika 2 benda kecil itu kembali katakan jangan terlalu membuat banyak masalah, ucap Lin Tian kepada Lan Jingyi. Aku akan menyampaikannya, balas Lan Jingyi. Tentu dia mengerti siapa yang dimaksud oleh Lin Tian. Maafkan aku, ucap Lin Tian kepada Lan Jingyi, lalu dia berbalik tanpa menunggu dan melihat ekspresi dari Lan Jingyi. Dia berjalan ke tengah altar di bawah mata 4 leluhur dan Lan Jingyi. Saat itu altar hitam yang diam pun tiba-tiba bercahaya dan mengunci Lin Tian di tengah. Lin Tian langsung menghilang saat cahaya itu muncul, dan keempat leluhur tahu kalau ujian untuk Lin Tian telah dimulai. Bab 686. Kelakuan 2 berandalan. Di sebuah pulau, dalam lava panas yang terdapat di gunung itu, sebuah sosok dengan tubuh penuh api terdiam seperti sedang tidur di sana. Tiba-tiba sosok itu membuka matanya dan memandang ke arah langit. Dengan cepat sosok itu terbang dan muncul di langit di atas pulau tersebut. Wah, burung itu berteriak keras dan sosoknya yang kecil berubah menjadi sangat besar, tubuh yang diselimuti oleh api yang luar biasa memandang ke suatu tempat yang jauh. Matanya penuh dengan kerinduan, dia lalu memandang pulau di bawahnya itu dan sebuah simbol muncul di kening burung api itu. Dan pulau yang ada di depannya tiba-tiba menghilang dari lautan itu seketika. Burung api itu pun memandang ke arah tempat tertentu dan langsung terbang dengan cepat ke arah itu. Swiss, setiap di mana dia lewat semua orang memandangnya dengan penuh takjub, bahkan ada yang berdoa saat melihat burung api itu terbang ke tempat mereka. Tentu karena burung api itu adalah Vermilion Bird, burung api yang tak kalah kuatnya dengan burung Phoenix. Itu sudah seminggu sejak Lin Tian masuk dalam percobaan untuk menjadi penguasa alam kehancuran, dan kisah hilangnya banyak barang dari beberapa keluarga di ibu kota menjadi kisah misteri.
Bukan hanya itu, sekarang hal tersebut sudah meluas ke berbagai tempat, banyak sekte dan kerajaan di alam kehancuran yang kehilangan banyak barang pribadi mereka. Hal ini menjadi menyakitkan bagi pemilik barang yang dicuri. Lan Jingyi yang menerima berita itu juga tidak mengerti siapa orang aneh yang suka mencuri barang-barang aneh seperti itu. Saudari Feng, bagaimana? Ada petunjuk siapa yang melakukan semua itu? Tanya Lan Jingyi. Tidak, bahkan aku pun tidak dapat melihat kemana para pencuri itu pergi atau kemana dia akan melakukan aksinya, ucap Feng Yin dengan wajah kecut. Tentu kedua wanita itu tidak menyangka kalau orang yang mencurinya adalah dua berandalan yang mana itu adalah bayi kecil dan naga kecil. Permaisuri, ucap sesosok pria muncul di depan Lan Jingyi. Dia adalah pasukan baru yang telah dipilih oleh Lan Jingyi selama seminggu ini, tentu itu dengan cara seleksi yang ketat dan juga ujian yang sulit. Ada apa? Kenapa kamu terlihat sangat terburu-buru begitu? Tanya Lan Jingyi dengan heran. Orang tersebut agak ragu untuk berbicara dan sedikit takut dengan Lan Jingyi. Itu karena selama seminggu ini permaisuri mereka ini dikenal dengan sikap yang tegas dan juga kebijaksanaan yang tak kalah dengan penguasa mereka. Katakan saja, kenapa harus takut? Ucap Lan Jingyi. Pria itu pun mengatakan kalau ruang harta di mana mereka menyimpan beberapa harta telah dimasuki pencuri, dan menurut penjaga dan orang yang mendaftarkan semua harta negara ada beberapa yang hilang. Apa? Jadi benda apa yang hilang? Tanya Lan Jingyi dengan wajah kaget. Itu buah es, rumput jiwa, dan beberapa barang seperti tulang rusuk naga, ucap pria itu dengan wajah menunduk. Lan Jingyi terdiam, dia sedikit berpikir kenapa yang hilang adalah benda-benda seperti itu. Dan pencuri ini malah tidak mencuri benda lain seperti harta mereka yang lebih berharga seperti senjata dewa. Kamu bisa pergi, katakan kepada para penjaga untuk memperketat penjagaan istana. Sekarang sudah banyak hal aneh terjadi sejak Kaisar pergi, tapi hal aneh ini bukanlah ancaman bagi kita, ucap Lan Jingyi sedikit mendesah berat. Memang hal ini tidak menjadi ancaman bagi alam kehancuran, hanya ancaman ini diperuntukkan bagi pemilik benda yang telah dicuri itu. Bahkan leluhur Lan dan 3 leluhur lain sudah menangis darah akibat kehilangan banyak barang pribadi mereka. Iya, pria itu menjawab dengan lantang, lalu berbalik pergi meninggalkan ruangan di mana Lan Jingyi berada. Saudari, menurutmu apa ini ulah dua binatang kecil itu? Tanya Lan Jingyi. Aku tidak tahu, tapi kemungkinan kalau itu mereka pasti juga ada, ucap Feng Yin setelah memikirkan beberapa hal aneh. Iya, aku juga berpikir begitu karena sudah lama keduanya menghilang tanpa jejak, dan juga menurut hasil dari apa yang mereka lakukan dulu tentu saja itu mungkin, ucap Lan Jingyi setelah dia mengingat semua yang terjadi sebelum perang dengan Dewa Kehancuran di Muali. Feng Yin mengangguk, dia juga memikirkan hal tersebut mungkin bisa terjadi apalagi dengan kekuatan keduanya, mana ada yang dapat melawan mereka. Meskipun ini hanyalah isi pikiran mereka saja. Tapi satu hal yang mereka tidak tahu adalah hal itu benar adalah perbuatan dua berandalan tersebut. Oh iya, dari arah Danau Biru banyak sekali binatang iblis dan monster iblis yang berkumpul, sepertinya mereka sedang melindungi sesuatu, ucap Feng Yin kepada Lan Jingyi. Berkumpul. Biasanya mereka tidak akan melakukan hal itu kan? Ucap Lan Jingyi aneh. Biasanya semua monster dan binatang iblis tidak akan berkumpul dengan mudah di satu tempat karena mereka memiliki daerah kekuasaan sendiri. Iya, tapi saat beberapa bawahanku ke sana wajah semua monster dan binatang iblis itu babak belur, ucap Feng Yin mengingat cerita dari bawahannya. Mendengar itu Lan Jingyi terdiam, lalu dia sedikit berpikir sementara waktu sebelum tersenyum tak berdaya. Biarkan saja, itu bukan masalah, aku sudah tahu pelaku dan juga apa yang terjadi di danau itu, ucap Lan Jingyi mendesah. Jadi siapa pelakunya? Tanya Feng Yin. Lan Jingyi hanya mengatakan dengan pelan kepada Feng Yin yang langsung mengubah wajahnya menjadi lemah. Ia memang dengan berita yang dikirim oleh Feng Yin tentu Lan Jingyi bisa menebak. Dua binatang suci tentu dapat menguasai monster dan binatang iblis di sana dengan mudah. Dan mereka bisa juga memerintahkan untuk menjaga sekitaran danau itu di saat mereka sedang berpesta. Di danau, hahaha, ayo semuanya kita minum. Jangan malu, aku telah banyak membawa minuman dan makanan bagi kalian, ucap bayi kecil dengan tertawa gila di danau. Tentu beberapa binatang iblis hanya dengan patuh meminum anggur dan beberapa buah yang ada di depan mereka. Mereka tidak ingin membuat dua tuan kecil ini menjadi marah dan memukul mereka lagi. Tapi hal ini tidak terlalu buruk bagi mereka karena beberapa barang yang diberikan bayi kecil dan naga kecil dapat membuat kekuatan mereka meningkat lebih cepat.
Jadi walau mereka sedikit tidak mau tapi mereka tetap meminumnya dengan penuh harapan. Wah, Kak, benar-benar enak. Sekarang aku tahu betapa indahnya dunia ini, ucap naga kecil yang wajah naganya sudah memerah setelah banyak minum anggur. Hahaha, saudaraku bagaimana? Kamu suka hidup ini kan? Ucap bayi kecil. Tentu, ayo minum lagi. Ucap naga kecil dengan bahagia di sana. Bab 687. Mu Jinger dan Mu Chao. Di dalam suatu tempat, Lin Tian terlihat hanya duduk diam di tempat yang kosong tanpa ada cahaya di sana. Sejak dia masuk pun tidak ada ujian seperti yang dikatakan oleh para leluhur 4 keluarga itu kepadanya. Layak untuk menjadi kaisar langit yang baru, ucap sebuah suara di sana. Lin Tian membuka mata dan memandang ke suatu tempat gelap di sana, lalu seberkas cahaya muncul di depan Lin Tian. Melihat cahaya itu Lin Tian tersenyum dan berdiri dari duduknya. Dia pun tahu kalau itu adalah roh dari alam kehancuran itu sendiri. Apa kamu selesai mengujinya? Ucap Lin Tian. Iya, sebenarnya aku tidak perlu mengujimu lagi, ucap roh alam kehancuran tersebut. Oh, kenapa? Tanya Lin Tian dengan penasaran memandang roh itu. Kamu tahu sendiri kenapa bukan? Aku ingin menunjukkan kamu beberapa hal di masa lalu, apa kamu siap? Tanya roh itu. Masa lalu siapa? Tanya Lin Tian. Masa lalu alam kehancuran dan juga masa lalu saat bencana itu terjadi, ucap cahaya tersebut kepada Lin Tian. Mendengar itu Lin Tian terdiam, dia berpikir sejenak sebelum menatap serius roh dari alam kehancuran itu. Apa itu masa lalu dari dewa kehancuran saat itu? Tanya Lin Tian serius. Iya, dan beberapa hal yang terjadi di alam kehancuran semenjak dewa kehancuran baru muncul, jawab roh tersebut. Kalau begitu baiklah. Aku juga ingin tahu sedikit lebih banyak tentang masalah itu, ucap Lin Tian. Roh dari alam kehancuran mengangguk lalu dia masuk ke kening Lin Tian setelah Lin Tian siap. Lin Tian langsung duduk kembali sambil menutup matanya saat itu, dia lalu masuk dan melihat dirinya menjadi seseorang dari masa lalu itu sendiri. Tentu semua yang dia lakukan hanya dapat mengikuti apa yang telah terjadi di sana dan hanya melihat saja. Dan apa yang dialami Lin Tian itu tentu terjadi selama setahun penuh. Dan para leluhur dari luar sudah mulai terdiam dan sedih di hati mereka karena setiap minggu akan ada yang hilang. Di alam es, ada seorang wanita kanti yang sedang memandang ke arah kota dengan wajah dingin dan tenang. Wanita itu terlihat seperti memandangi hal yang ada di sana dengan serius. Jinger, kamu di sini, ucap suara yang muncul di belakang wanita itu. Dan seorang pria setengah baya muncul di belakang wanita bernama Jinger tersebut dengan wajah yang agak sedih. Kakek kamu tidak sibuk, ucap wanita itu memandang pria yang dia panggil kakek itu. Melihat cucunya yang sangat dingin dan tenang itu pria setengah baya yang juga kakeknya tersebut menghela nafas berat, ini semua karena dirinya dan juga anak laki-laki yang juga ayah wanita tersebut membuat dia seperti sekarang. Jinger maafkan kakek, ucap kakek lanying itu. Tidak apa-apa kakek, ini juga keputusanku dan tidak ada hubungannya dengan kakek ataupun orang tuaku, ucap wanita itu dengan tenang. Ini salah kakek karena tidak dapat melakukan apapun untuk kalian, kakek benar-benar orang yang gagal, ucap pria setengah baya itu dengan wajah sedih. Dia adalah seorang dewa penguasa tapi dia tidak dapat berbuat apa-apa untuk membantu cucu dan anaknya dalam menyelesaikan masalah yang ada sekarang. Dan membuat cucu satu-satunya ini menikah dengan orang yang tidak dicintai oleh cucunya itu sendiri, bahkan meskipun itu adalah keputusan anaknya sendiri untuk menikahi pria bejat seperti itu. Tidak apa-apa kek, aku ingin sendiri untuk sekarang, apa kakek bisa meninggalkanku di sini sendirian? Ucap wanita itu dengan sedikit tersenyum. Tapi saat pria itu melihat senyum cucunya ada rasa sakit di dadanya, karena dia tahu kalau senyum di cucunya itu karena hanya terpaksa saja. Baiklah, kakek akan pergi, jaga dirimu, ucap pria itu. Lalu dia berbalik meninggalkan wanita itu sendiri di tempat tersebut. Wanita itu berbalik dan menatap ke arah jendela yang di mana itu adalah ruangan pribadinya sendiri. Andai bibi masih ada di sini, mungkin ayah dan aku tidak akan seperti ini, ucap wanita bernama Jinger itu. Dia adalah cucu dari penguasa alam es bernama Mu Jinger yang bisa dibilang sepupu Lin Tian sendiri. Sebenarnya semua pertunangan itu bukanlah keinginan dia, hal tersebut itu terpaksa dia putuskan karena tidak tahan melihat ayahnya yang sakit sekarang. Jadi karena ada kesempatan kenapa tidak mengorbankan dirinya sendiri untuk membantu kesembuhan ayahnya, sebagai ungkapan untuk berbakti kepada orang tua dalam pikiran Mu Jinger.
Air mata jatuh ke lantai tempat dia berdiri meskipun dia adalah wanita kuat di alam dewa ilahi tingkat tinggi tapi tetap dia juga seorang wanita yang lemah. Dia juga tidak ingin semua ini tapi untuk ayahnya dia rela melakukannya meskipun harus kehilangan kebahagiaan dia sendiri. Di luar pintu ruangan kamar Mujinger, pria yang mana adalah kakek Lintian itu mendesah berat. Huan, andai kamu ada di sini mungkin aku dan kakakmu tidak akan kesulitan seperti ini. Bernama Muchao. Ucap pria itu yang mana adalah penguasa alam es sekarang. Ada sedikit kerinduan dalam matanya terhadap sosok cantik yang sangat menawan itu. Sosok itu meskipun terlihat dingin di luar tapi dia sangat berbakti kepada dirinya. Di setiap pagi sosok itu akan datang ke tempatnya dan membuatkan makanan untuk dirinya sendiri, dan dia bahkan akan mendapatkan pijatan dari sos itu. Anakku, apakah kamu di sana hidup bahagia? Dan apakah aku juga memiliki cucu di sana? Kapan kamu kembali? Ucap Muchao dengan wajah sedih. Sejak Ying Huan bereinkarnasi banyak masalah terjadi di alam es, dan dia yang dulu sudah pensiun dari kedudukannya terpaksa naik lagi karena anak laki-lakinya telah terluka oleh sesuatu yang tidak dapat disembuhkan oleh berbagai master alkimia Sein. Baru beberapa tahun lalu ada seorang alkimia Sein dari keluarga Chang mengatakan kalau dia bisa menyembuhkan penyakit anaknya dengan syarat anak laki-laki dari orang itu harus menikah dengan cucu perempuannya sendiri. Kaisar, orang itu datang lagi, ucap bawahan kaisar itu yang telah berlutut di hadapannya. Dia datang lagi, mau apa dia? Bukankah pertunangannya masih ada 2 tahun lagi? Ucap Muchao dengan wajah agak marah. Itu, dia bilang ingin bertemu dengan putri, ucap pelayan tersebut. Cucuku tidak bisa diganggu sekarang, dia sedang berlatih, ucap Muchao dengan serius. Tapi dia memaksa. Dia bilang jika tidak bisa bertemu dengan putri akan menunggunya di sana sampai bisa bertemu dengan putri, ucap pelayan itu dengan suara agak lemah. Dia pun membenci orang yang datang ke istana es itu, bukan dia saja tapi seluruh keluarga dan juga orang di istana tidak menyukai gaya orang tersebut. Menghela nafas Muchao pun pergi untuk menemui orang tersebut dengan langkah yang berat. Bab 688. Vermilion Bird muncul di ibu kota. 1 tahun berlalu. Di ibu kota yang sekarang lebih hidup dan tenang, tapi masih ada beberapa orang yang sedih karena telah kehilangan beberapa barang berharga mereka. Sekarang di sana kehidupan jadi lebih baik, dan juga sudah banyak generasi muda yang berkembang dengan baik di alam kehancuran. Tentunya orang-orang di sana juga telah berkembang dengan sangat baik sejak Lintian mengambil alih alam kehancuran, dan di bawah kepemimpinan sementara Lan Jingyi kehidupan dan juga peraturan di sana semakin membaik. Di suatu hari saat ibu kota masih tenang, tak jauh dari ibu kota terdengar suara auman yang keras membuat seluruh orang kaget mendengar itu. Arrrrrrrrr. Sebuah sosok burung api besar terbang ke arah ibu kota. Burung itu sangat cantik dengan bulu api menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat melihat sosok itu para 4 keluarga dan berbagai kekuatan memandang sosok itu penuh dengan keizinan untuk menjadikan peliharaan mereka. Tapi saat merasakan kekuatan dari burung api itu wajah semua orang berubah dan menghilangkan keinginan mereka untuk menguasai burung tersebut. Lan Jingyi yang melihat burung itu juga sedikit mengerutkan kening, awalnya dia berpikir kalau burung itu akan membuat masalah karena itu dia mengeluarkan perintah untuk bersiap jika burung api itu menyerang di sana. Tapi saat burung itu sampai di ibu kota dia hanya berhenti di tengah langit lalu melihat sekeliling tempat itu sebelum melihat ke tempat di mana istana kehancuran berada. Dia bukan memandang ke istana tapi tepatnya di mana altar kehancuran berada, dengan teriakan terlihat senang burung itu pun terbang ke arah istana. Arrrrrrrrr. Gawat, hentikan burung itu, ucap leluhur Lan. Teriakan burung itu membuat semua orang terkejut dan para leluhur segera menghentikan burung itu untuk mendekat ke arah istana kehancuran di mana altar kehancuran berada. Arrrrrrrrr. Burung itu terlihat tidak senang melihat semua orang yang menghentikan dirinya itu. Dia dengan marah menyemburkan api dari mulutnya menyerang semua orang yang menghalangi dirinya tersebut. Boom! Ini adalah Vermilion Bird, dan kekuatannya juga berada di alam dewa surgawi tingkat rendah tahap puncak. Ucap leluhur Lan dengan wajah kaget setelah menahan serangan burung api itu. Meskipun keempatnya telah mencapai puncak dari alam dewa surgawi tingkat rendah tapi jika harus melawan burung api ini 1 lawan 1 mereka pasti akan kalah. Arrrrrrrrr. Vermilion Bird itu seperti sedang meneriaki mereka dengan marah, hal itu dapat dilihat oleh Lan Jingyi kalau burung itu marah. Leluhur hentikan, beriman saja burung itu jalan,
aku merasa kalau burung ini tidak berniat buruk, ucap Lan Jingyi dengan tegas. Nah, apa kamu yakin? Kaisar masih berada dalam pengasingan jika dia mengganggu Kaisar maka, leluhur Ju masih ragu dengan perintah Lan Jingyi itu. Tidak apa-apa, aku yakin, balas Lan Jingyi dengan senyum. Akhirnya semua pasukan dan juga leluhur mundur dan membiarkan burung api itu untuk melakukan apa yang dia mau. Tentu semua orang masih tetap waspada jika burung ini membuat kekacauan maka mereka akan menyerangnya langsung di tempat. Tapi hal berikut membuat mereka semua tercengang lagi, karena setelah sampai di altar di mana Lin Tian sedang melewati ujian burung api itu hanya sesaat seperti mengendus sebelum dua berbaring di depan altar tersebut dengan tenang. Dan saat Lan Jingyi melihat itu wajahnya juga kaget, meskipun altar itu tidak jauh dari istana dan semua orang bisa melihat itu dengan jelas. Apa yang terjadi? Burung itu ke sini hanya untuk mencari tempat tidur di sini, ucap leluhur Yan dengan penasaran. Vermilion Bird dikenal sombong dan tidak mudah bergaul dengan manusia, bahkan kesombongan mereka lebih dari burung phoenix itu sendiri. Sudah kuduga, ucap Lan Jingyi dengan amta serius. Apa saudari tahu sesuatu? Tanya Feng Yin melihat Lan Jingyi. Mungkin burung ini ada hubungan dengan Kaisar, ucap Lan Jingyi. Semua orang tentu juga mendengar perkataan Lan Jingyi itu, mereka lalu mengangguk setuju dengan kemungkinan itu jika tidak mana mungkin burung ini mau berbaring di altar tersebut. Iya, kalau begitu cobalah untuk mendekat, ucap leluhur Ju dengan senyum. Nah, kalian 4 kepala keluarga pergi untuk melihat apa burung ini benar-benar melindungi altar itu, ucap leluhur Lan sambil tersenyum. Leluhur kamu bercanda. Tanya kepala keluarga Lan. Apa kami terlihat bercanda, jika kalian membantah hukuman keluarga berlaku terhadap kalian? Ucap leluhur Lan dengan marah. Iya, pergi sana, tenang saja burung ini tidak berbahaya, ucap leluhur Ju. Mendengar itu wajah keempat kepala keluarga Snagat jelek, baru saja mereka maju ke alam dewa surgawi tapi sekarang mereka diminta untuk menjadi bahan uji coba kepada burung api ini. Apakah mereka sendiri tidak cari mati kalau begitu? Tapi karena itu perintah leluhur mereka pun hanya dapat dengan patuh mendekati burung itu tapi saat mereka mendekat burung api yang menutup mata itu pun membuka matanya dan memandang keempatnya dengan marah. Burung api itu mengaum keras dan melemparkan 4 bola api ke arah keempat kepala keluarga. Dengan cepat mereka berlari dari sana tapi tetap bola api itu mengejar mereka kemanapun mereka pergi. Sial, bola api aneh ini. Ucap kepala keluarga Gu yang terlihat terbang dengan cepat ke segala arah untuk lepas dari bola api itu. Melihat hal itu wajah semua orang hampir jatuh, 4 kepala keluarga dikejar oleh bola api tersebut membuat mereka hampir tertawa. Hahaha, iya benar, sekarang kita tidak usah khawatir burung api ini mau menjaga kaisar itu bagus, ucap leluhur Yan yang tertawa bebas dan tidak peduli dengan 4 kepala keluarga itu. Tentu 3 lainnya juga mengangguk setuju setelah melihat kalau memang benar burung itu di sini untuk menjaga altar tersebut. Dengan sedikit perasaan senang mereka berempat pergi menghilang dari sana, tapi Lan Jingyi yang melihat itu hanya bisa tersenyum tak berdaya. Dia tahu kalau 4 leluhur itu melakukannya hanya untuk sedikit menghilangkan kekesalan mereka terhadap apa yang terjadi di tempat mereka. Iya, mari semua kita bubar, ucap Lan Jingyi kepada semua pasukan di sana. Semua pasukan itu pun bersiap untuk kembali melakukan pekerjaan mereka. Dan setelah sebulan burung api itu membuka matanya seperti telah merasakan sesuatu, dia pun mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit. Dengan terlihat senang burung api tersebut terbang mengitari altar itu dari langit, dan mendengar teriakan dari burung api tersebut membuat Lan Jingyi dan juga Feng Yin yang sedang di ruangan membahas beberapa hal keluar dengan cepat. Boom! Suara keras terdengar dari arah altar itu, dan langit alam kehancuran pun yang tadi akan gelap cerah kembali. Perlahan di altar sosok pria muda keluar dengan wajah tenang dan dengan langkah yang menawan. Bab 689. Lin Niao si burung Vermilion Bird. Pria itu keluar dari altar dengan wajah tenangnya, dan di langit sudah banyak para prajurit serta orang-orang dari beberapa keluarga yang melihat pria itu keluar. Selamat pada Kaisar, ucap semua orang yang melihat Lin Tian keluar dari altar itu, dengan kecerahan langit serta berkah energi yang muncul di seluruh alam kehancuran. Mereka tahu kalau Lin Tian telah berhasil menjadi penguasa penuh dari alam kehancuran ini, dan dengan itu semua makhluk yang ada di alam kehancuran pun berlutut ke arah istana kehancuran berada.
Tepatnya di mana Lin Tian sekarang berdiri, dengan wajah tersenyum Lin Tian menggerakkan tangannya dan seluruh makhluk yang berlutut tadi berdiri kembali dengan sendirinya. Jangan berlutut seperti itu, aku hanya penguasa dan juga tugas aku memang ada untuk menjaga alam kehancuran ini, ucap Lin Tian dengan suara lembut. Tapi suara itu terdengar oleh semua makhluk yang ada di alam kehancuran tersebut, dengan itu semua orang lebih menghormati kaisar baru mereka ini. Dengarkan, kerajaan kehancuran sekarang telah menjadi kekaisaran, dan aku sebagai penguasa alam kehancuran yang baru berharap kepada semuanya dapat melakukan yang terbaik, ucap Lin Tian dengan tenang. Kami akan melaksanakan perintah kaisar, balas semua orang di sana. Bagus, ucap Lin Tian dengan senyum. Arr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 r
terbang di langit di atas kepalanya itu, burung itu terlihat sangat senang melihat Lin Tian. "Ho, Vermilion Bird," ucap Lin Tian kaget. "Swiss." Burung itu pun dengan cepat turun dari langit dan langsung berdiri di depan Lin Tian sambil menggosokkan kepalanya ke dada Lin Tian dengan lembut. Pukul 11.37. Lin Tian tersenyum melihat tingkah burung Vermilion Bird itu. Tentu dia tahu kalau burung ini adalah mutiara yang telah dia lemparkan dulu ke dalam Gunung Merapi yang ada di pulau di mana dia sampai pertama kali di alam kehancuran. "Kamu kan harusnya menjaga pulau, kenapa meninggalkan pulau itu?" tanya Lin Tian. "Pekik." Burung api itu terlihat seolah mengatakan sesuatu kepada Lin Tian. Lin Tian tentu mengerti apa yang dikatakan oleh burung api itu, tentu semua orang hanya bisa melihat kedekatan Lin Tian dan burung api itu dengan wajah kaget. "Oh, kalau begitu keluarkan pulaunya di langit, biar aku letakkan dengan tempat terdekat dari sini," ucap Lin Tian sambil tersenyum. Burung api mengangguk lalu dengan cepat sebuah pulau muncul di atas langit. Pulau itu cukup besar yang membuat semua orang kaget melihat pulau tersebut. Hanya Lan Jingyi yang tahu pulau apa itu, dengan wajah tak percaya dia dengan aneh memandang burung api. Apakah dia, Lan Jingyi ingat sesuatu yang telah dilemparkan oleh Lin Tian ke dalam gunung api waktu itu. Melihat pulau di langit, Lin Tian sedikit tersenyum dan dia ingat kenangan beberapa tahun selama di pulau tersebut, penuh dengan senyum dan kebahagiaan dari orang tua di sana. Dengan lambaian tangannya sendiri, sebuah tanah di tempat itu bergerak dan terpisah dari pulau itu, dan tanah itu pun jatuh ke samping halaman besar tak jauh dari sana. Dan di tanah itu ada sebuah batu bertuliskan, "Tempat istirahat nenek dan kakek Lin Tian, pertanda cucu yang tidak berbakti Lin Tian." "Sebuah makam," ucap leluhur Lan dengan wajah kaget. Perlahan tanah di sana menyatu dengan tanah di halaman tersebut, dan Lin Tian sedikit menghela nafas sedih melihat makam itu. Lalu dengan gerakan tangannya pulau di langit pun menghilang, dan muncul di sebuah lautan dekat dengan pelabuhan perbatasan antara batas lautan Pulau Tengah dan pulau lainnya. Pulau itu menyatu sempurna dengan lautan, dan saat semua orang melihat pulau itu muncul di sana mereka tahu itu adalah hal yang dilakukan Lin Tian. Jadi beberapa orang dari keluarga dan sekte pun berniat untuk pindah ke pulau itu, tapi saat itu terdengar suara yang membuat mereka lebih bahagia. "Pulau itu akan jadi pusat dari kota lain. Aku mengizinkan kalian dari beberapa keluarga di pelabuhan atau sekte pindah ke sana. Satu syaratku jaga pulau itu dengan baik," ucap Lin Tian dengan suara terdengar ke seluruh alam kehancuran. "Siap Kaisar," balas semua orang yang ada di alam kehancuran. Lin Tian yang telah selesai melakukan apa yang ingin dia lakukan didekati Lan Jingyi dengan senyum. Dia tentu senang Lin Tian keluar dari pengasingannya dan berhasil menjadi penguasa baru alam kehancuran. "Kalian kembalilah. Mari besok kita bicara bersama," ucap Lin Tian kepada seluruh orang di sana. Semuanya memberi hormat lalu pergi satu persatu dari sana. Setelah itu burung api itu seperti ingin mengatakan untuk tinggal dengan Lin Tian. "Kamu boleh tinggal denganku, tapi ingat ubah tubuhmu menjadi kecil dulu," ucap Lin Tian kepada burung Vermilion Bird itu. "Pekik." Burung itu mengangguk lalu berubah menjadi kecil seperti burung biasa. Dia berdiri di bahu Lin Tian dengan tenang. Melihat hal itu Lan Jingyi hanya tersenyum. "Maaf membuatmu bekerja keras selama beberapa tahun ini," ucap Lin Tian dengan lembut. "Tidak masalah, ayo aku akan menyiapkan makanan untukmu, dan juga ada beberapa hal yang harus kamu tahu," ucap Lan Jingyi menarik tangan Lin Tian. Melihat betapa antusiasnya Lan Jingyi, Feng Yin hanya tersenyum dengan tak berdaya. Dia juga mengikuti Lin Tian dan Lan Jingyi yang pergi dari tempat itu dengan tenang dari belakang. Di dalam ruang makan, Lin Tian disajikan beberapa makanan yang mewah. Melihat makanan itu Lin Tian tersenyum puas. Dan dia juga tidak lupa dengan burung kecil atau kita panggil Xiao Niao.
burung itu terlihat cukup senang dengan makanan di meja itu. Jadi setelah dia dapat izin dari Lin Tian, burung itu pun memakan makanan yang diberikan oleh Lin Tian kepadanya tersebut. Pekik, ayo, kalau kita tidak makan Xiao Niao akan menghabiskannya, ucap Lin Tian kepada Lan Jingyi dan Feng Yin dengan senyum. Pekik, kamu ingin nama keluarga yang sama denganku, ucap Lin Tian dengan tenang memandang Xiao Niao. Pekik, ucap burung api sambil mengangguk. Baiklah, namamu Lin Niao mulai sekarang, ucap Lin Tian. Burung itu senang dan mengibaskan sayap kecilnya dengan bahagia. Melihat hal itu semua orang merasa terhibur dengan si kecil Niao tersebut. Ketiganya pun makan bersama di meja dengan suara dari Xiao Niao yang terlihat bahagia setelah memakan makanan itu, dan Lin Tian juga puas dengan makanan di meja karena sudah 2 tahun dia tidak keluar dari sana. Tentu bagi dunia luar 2 tahun, tapi baginya sudah ratusan atau mungkin jutaan tahun saat di dalam ruang itu. Bab 690. Menemani Lan Jingyi. Di meja makan Lin Tian terasa kenyang setelah makan, dia juga sangat puas dengan apa yang dia makan. Jadi apa yang ingin kamu katakan Jingyi? Tanya Lin Tian dengan lembut kepada Lan Jingyi. Lan Jingyi tersenyum lalu menceritakan semua yang terjadi di alam kehancuran sekarang, lalu dia juga menceritakan tentang kesengsaraan beberapa orang yang telah kehilangan barangnya selama Lin Tian tidak ada. Lin Tian yang sedang minum teh itu pun agak kaku dan wajahnya hanya terlihat agak tak berdaya. Dia tidak menyangka kalau dua berandalan ini bahkan lebih merajalela sejak dia menghilang. Apa dua orang itu tidak khawatir denganku? Masih saja bisa melakukan hal itu di saat aku tidak ada, ucap Lin Tian tidak berdaya. Sedangkan Lin Niao yang sedang mencicipi kue di piringnya terlihat memandang Lin Tian dengan sedih juga. Dia mendekat dan menggosokkan kepalanya ke arah dada Lin Tian. Tidak, aku tidak sedih, tenang saja, jangan sedih begitu, ucap Lin Tian menghalus lembut Lin Niao itu. Pekik, Lin Niao seperti menanyakan kenapa Lin Tian terlihat agak murung. Lin Tian hanya menghalus lembut Lin Niao dan menyuruh dia melanjutkan makannya sendiri. Lin Niao hanya terdiam sesaat sebelum melanjutkan makan kue yang tersisa. Apa harta kita juga dicuri oleh kedua orang itu? Tanya Lin Tian. Lan Jingyi mengangguk, dia lalu dengan santai mengeluarkan beberapa laporan tentang hal yang hilang di dalam ruang harta kekaisaran. Saat Lin Tian melihat kertas tentang harta yang hilang itu, wajah Lin Tian berubah jelek, hatinya terasa sakit. Karena dari harta di sana ada beberapa yang bisa digunakan untuk membuat pil Sein tingkat menengah, tapi itu dicuri dan dimakan dengan santai oleh kedua berandalan itu. Niao kecil, aku punya tugas bagus untukmu, ucap Lin Tian sambil tersenyum jahat. Pekik, Lin Tian juga mengeluarkan api Dewa Naga di hadapan Lan Jingyi dan Feng Yin yang tercengang. Mereka tidak menyangka kalau Lin Tian mempunyai api dewa dan api ini pun telah hampir bisa mencapai api surgawi. Kalian berdua tangkap berandalan itu dan bawa ke hadapanku, apapun caranya, ucap Lin Tian dengan tegas ke arah Lin Niao dan api Dewa Naga. Pekik, Lin Niao terlihat mengangguk dan mengatakan pasti akan membawa keduanya ke hadapan Lin Tian, dan api Dewa Naga juga mengangguk kepada Lin Tian. Kalian boleh melakukan apapun terhadap mereka, yang jelas bawa mereka ke sini. Aku mempunyai beberapa hal yang harus dibicarakan dengan dua saudaraku itu, ucap Lin Tian dengan senyum jahat di wajahnya. Melihat senyum Lin Tian, kedua wanita tahu kalau nasib berandalan kecil sudah pasti sedikit menyedihkan di tangan Lin Tian. Keduanya langsung terbang dan mencari tempat di mana bayi kecil dan naga kecil bersembunyi. Lin Tian yang melihat keduanya pergi hanya dapat menghela nafas. Dia agak sakit saat melihat barang-barang yang telah diambil oleh dua saudaranya yang berandalan itu. Huf, oh iya? Apa ada berita lain? Ucap Lin Tian kepada Lan Jingyi. Tidak ada, sejak beberapa tahun ini alam kita bisa dibilang stabil, dan semua hal di sini juga terlihat lebih baik dibanding dulu, ucap Lan Jingyi. Baguslah, kalau begitu aku akan membuka portal yang menghubungkan alam kita dengan alam lainnya, ucap Lin Tian. Dia menggerakkan tangan dan semua tempat portal yang tersegel pun telah terbuka. Dan dengan izin dari penjaga serta dari roh alam kehancuran, maka siapapun bisa masuk selama mereka tidak membuat masalah di alam tersebut. Lin Tian juga mendengar kabar kalau para generasi muda sangat bersemangat menunggu Lin Tian keluar. Mereka sangat ingin menunjukkan bakat mereka di depan Lin Tian. Lin Tian yang mendengar itu mengangguk puas dengan sikap para generasi muda alam kehancuran. Dia juga sudah memutuskan kalau dalam 1 bulan lagi akan mengadakan pertandingan pertama antara generasi muda alam kehancuran ini. Setelah itu Feng Yin izin untuk pergi melakukan beberapa tugas yang belum dia selesaikan. Di sana hanya tinggal Lin Tian dan juga Lan Jingyi yang masih terlihat saling pandang.
Bagaimana kabarmu beberapa tahun ini? Tanya Lin Tian lembut. Baik-baik saja, balas Lan Jingyi sambil menundukkan kepalanya. Ayo kita jalan untuk hari ini, kamu pasti lelah karena di istana terus, ucap Lin Tian berdiri dan memegang tangan Lan Jingyi. Benarkah? Tanya Lan Jingyi dengan penuh harap. Tentu, hari ini aku akan menemanimu kemanapun kamu mau, ucap Lin Tian dengan lembut. Lan Jingyi terlihat sangat senang, dia benar-benar ingin menghabiskan waktu bersama Lin Tian meski itu hanyalah sesaat. Sekarang keinginannya terpenuhi membuat dirinya sangat bahagia. Dan apa yang dia lakukan selama ini terasa sangat berarti. Lin Tian juga tahu apa yang ada di pikiran Lan Jingyi. Meskipun dia masih belum bisa memberikan keputusan pasti kepada wanita ini, tapi setidaknya dia harus bisa membuat wanita ini bahagia, karena selama bersama dengan dirinya Lan Jingyi tidak pernah mengeluh. Malah dia melakukan yang terbaik untuk bisa membantu dia dalam berbagai hal, dan tentu dia juga harus memberikan perhatiannya terhadap wanita ini. Kuharap mereka berdua baik-baik saja sekarang, ucap Lin Tian saat mengingat dua wanitanya yang masih di dunia dewa. Setelah itu Lin Tian dan Lan Jingyi keluar dari istana dengan Lan Jingyi menutupi wajahnya dengan cadar, dan sejak itu Lan Jingyi menarik Lin Tian ke kota tempat di mana banyak hiburannya. Kadang Lin Tian dan Lan Jingyi mencicipi jajanan di jalanan kota lalu bermain beberapa permainan yang ada di sana. Lan Jingyi terlihat menikmati semua yang dilakukannya bersama Lin Tian. Bahkan Lin Tian juga terlihat bahagia dengan semua yang dia lakukan itu. Keduanya terlihat seperti sepasang kekasih yang bahagia di mata semua orang di sana. Dan banyak yang mendoakan agar mereka bisa selalu seperti itu, karena mereka tahu kalau Lin Tian dan Lan Jingyi adalah jantung bagi alam kehancuran ini. Di sebuah danau, terasa sangat nikmat, ucap bayi kecil. Kak, apa kita lakukan setelah ini? Tanya naga kecil. Mari kita pergi ke kota lain, kakak pasti sudah tahu apa yang kita lakukan beberapa tahun ini jadi kita perlu menghilang dulu, ucap bayi kecil. Naga kecil setuju dan mereka pun berlari masuk ke dalam hutan menuju kota yang agak jauh dari ibu kota alam kehancuran itu. Swiss, dua sosok muncul di tempat di mana bayi kecil dan naga kecil berada sebelumnya, melihat kalau tidak ada lagi orang di sana. Api Dewa Naga dan Lin Niao terlihat agak kesal karena mereka terlambat dan membiarkan keduanya kabur. Bersambung.